Halo semua, hari ini saya ingin bercerita sebuah buku. Itu adalah buku yang sangat terkenal berjudul, yaitu Who Moved My Cheese. Buku ini menjadi sangat berarti setelah membacanya. Oke, sekarang ayo kita lanjut ya. Who Moved My Cheese adalah cerita tentang perubahan, di mana 4 karakter fisik diciptakan, 2 tikus Sniff dan Scurry, dan 2 kurcaci Hen dan Ham. Mereka berempat mencari keju di labirin. Tikus kecil Sniff dan Scurry cara mencari keju sederhana dan berulang-ulang. Kedua kurcaci tersebut akan memiliki kemampuan berpikirnya masing-masing. Cara mereka memang lebih efisien dibandingkan tikus. Namun, terkadang pikiran manusia yang kompleks membuat mereka bingung dan menjadi kurang tajam dalam melihat suatu masalah. Suatu hari, mereka semua menemukan bahwa ada sekumpulan keju beraroma menarik di stasiun keju. Pola hidup para kurcaci berangsur-angsur berubah karena stasiun yang kaya keju ini. Mereka bangun terlambat dan berhenti lari setiap hari. Dan mereka merasa bahwa keju di stasiun C akan menunggu mereka selamanya. Tetapi di sini lain, tikus keju tidak mengubah rutinitas hariannya. Mereka masih berbangun pagi-pagi dan terus mengentus-entus di sekitar stasiun C untuk menerima semua perubahan di sini. Kemudian, suatu hari keju di stasiun C menghilang. Tikus-tikus keju tidak terlalu terkejut karena mereka menyadari bahwa keju semakin berkurang dari hari ke hari. Jadi, mereka tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Dan mereka sudah bersiap-siap dan tahu apa yang harus lakukan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Mereka segera berangkat mencari keju baru. Tetapi para kurcaci tidak menyadari perubahan yang terjadi di sini setiap hari. Mereka tidak siap menghadapi semua perubahan. Mereka menghabiskan waktu lama untuk mengeluh dan mengumpat. Namun mereka gagal keluar dari kesulitan dan perubahan pada waktu fatal di hadapan mereka. Berharap hilang keju itu hanyalah kesalahpahaman. Kurcaci itu menghabiskan banyak waktu di stasiun C untuk mengeluh dan mempelajari hilangnya keju tersebut. Dan tikus-tikus keju itu telah menempuh perjalanan panjang dan menemukan kembali tempat keju lain. Akhirnya, suatu hari, si kurcaci Ham mulai merenungkan dirinya sendiri. Dia ingin memulai perjalanan lagi. Ham mencoba membujuk Hen untuk menjelajah bersamanya dan terus mencari stasiun keju baru. Tidak ingin pergi atau berubah. Ham harus menempuh perjalanan sendirian. Dia berjalan lama dan kemudian menemukan tempat keju yang baru. Tetapi hanya ada beberapa potongan keju yang tersisa di tempat keju ini. Semakin cepat Anda dapat menikmati keju baru. Dengan rasa takut yang lebih sedikit dan kesadaran yang lebih besar, Ham
memikirkan temannya, Ham. Dia ingin memberinya keju baru dan membawanya keluar dari kesulitan. Ham kembali ke stasiun keju Jack, namun sikap Ham masih tetap sama dan dia menolak keju baru juga menolak kebaikan Ham. Ham terus melakukan perjalanan sendirian dan meletakkan beban masa lalu. Dia perlahan mendapatkan kembali kekuatan dan kepercayaan dirinya dan berlari semakin cepat di labirin. Ham juga berharap suatu hari temannya Ham akan bangun. Oleh karena itu, dia terus meninggalkan wawasan dan petunjuk untuknya di sepanjang jalan. Kemudian, dia akhir berjalan di sepanjang jalan yang belum pernah dia lewati sebelumnya dan menemukan stasiun kaya keju N. Saat itu, Ham ingin kembali ke stasiun Jack untuk menembus temannya Ham. Namun setelah memulai banyak kesulitan, dia akhirnya mengerti bahwa kendala terbesar seseorang sebenarnya datang dari dirinya sendiri. Kecuali dia ingin mengubah dirinya sendiri, semuanya akan sia-sia. Buku ini mengingatkan saya bahwa dalam hidup Anda perlu lebih memperhatikan perubahan secara detail. Jika Anda tetap berada di zona nyaman, cepat atau lambat Anda akan tersingkir. Hanya jika Anda bersedia melepaskan ide dan pemikiran lama keju baru. Menurut saya, ada kalimat di dalamnya yang sangat mengesankan. Rasa takut belum tentu merupakan hal yang buruk. Rasa takut dalam jumlah tertentu memungkinkan Anda belajar bertindak dan perubahan sendiri. Alih-alih secara pasti menyalahkan orang lain korban yang harus disalahkan dan menunggu. Anda harus belajar menemukan alasannya sendiri dan membuat perubahan sendiri. Dan Anda akan menemukan bahwa segala sesuatunya sangat berbeda. Sampai sini, walaupun ini hanya sebuah cerita pendek, namun keempat tokoh dalam cerita tersebut juga mewakili berbagai tipe orang di masyarakat saat ini. Mencerminkan sikap dan konsep orang yang berbeda terhadap berbagai hal yang perubahan. Dia sangat layak bagi kita untuk merenungkan diri kita sendiri. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, apakah Anda ingin membaca buku ini? Saya akan membagikan di sini hari ini. Terima kasih.